klasifikasi tergolong daripada surat Makkiyah, artinya yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika beliau belum hijrah ke Madinah. Jumlah ayatnya 8. Kita baca. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Hai Muhammad, bukankah Allah telah berikan nikmat kepada engkau khususnya, ya, dan secara umum kepada umatmu, ya. Apa nikmat itu? Apa nikmat Allah untuk Nabi apa? Nasrah laka sadrak. Allah telah lapangkan hatimu, ya. Allah telah lapangkan dadamu. Nah, di sini para ulama menerangkan ada dua makna, ya. Bagaimana Allah melapangkan hati Nabi dan umatnya. Yang pertama adalah bagaimana Allah menerangi hati Rasulullah dan hati umatnya dengan hidayah. Waja'alnahu fasihan rahiman wasi'an. Dan Allah menjadikan hati Nabi dan umatnya hati yang lapang, hati yang penuh dengan kasih sayang. Itu hati Nabi SAW. Maka Nabi itu adalah sosok Nabi yang begitu penyayang kepada umatnya. Itu Nabi SAW. Dalam surah Al-An'am ayat 125 Allah katakan, "Faman yuridillahu," dan siapa yang Allah kehendaki, Allah pilih, ayyahdiyahu, untuk Allah berikan hidayah Islam kepada dia, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Jadi makna Allah lapangkan dada Nabi dan umatnya, yang pertama adalah Allah lapangkan untuk menerima Islam. Ini yang pertama. Makna yang kedua adalah bahwasanya Allah melapangkan hati Nabi itu dengan membersihkan hatinya. Nah, itu terjadi ketika Nabi SAW berusia sekitar 10 tahun, dan ketika Nabi SAW Isra, itu Allah cuci hati Nabi SAW. Ya, jadi dikatakan dalam riwayat, tiba-tiba datang dua malaikat menghampiri Nabi SAW, memegang kedua lengan Nabi SAW dan menidurkan, dan dilakukan operasi. Ya, jadi Nabi dioperasi itu, ya kan? Kemudian apa? Faqala ahaduma, maka salah satu daripada malaikat itu berkata, afliq sadrahu, belahlah dadanya. Operasi bedah. Afliq sadrahu, belahlah dadanya. Ya kan? Fahawa ahaduma ila sadri falqahu, ya, maka dibelahlah dada Nabi SAW fima ara bila damin wala waj'in. Tapi operasi bedah yang dilakukan oleh malaikat, ya, atas dada Nabi SAW itu, Nabi melihatnya operasi bedah yang tanpa mengeluarkan darah dan tanpa menyisakan luka. Subhanallah, ya, mukjizat. Faqala lahu, maka malaikat yang membedah tersebut, ya, dikatakan, diperintahkan oleh malaikat yang satunya, akhrij al-ghilla wal hasad. Hei malaikat, keluarkanlah semua sifat-sifat dengki dan iri dari hati Muhammad ini. Dibersihkan hatinya. Fa akhraja syai'an ka hay'atil 'alaqah, sehingga malaikat yang membedah ini mengeluarkan satu darah, segumpal darah, ya, sesuatu seperti apa? Segumpal darah dari hati Nabi SAW. Tsumma nabadaha fataraha, kemudian segumpal darah tadi yang berisi dengki dan iri itu dibuang oleh malaikat tersebut dan dibersihkan hati Nabi daripada sifat itu. Faqala lahu, kemudian dikatakan kepada malaikat yang satu yang membelah tersebut, adkhil ar-ra'fa war rahmah. Setelah hilang sifat dengki dan iri dari hati Nabi, sekarang masukkan dalam hati Nabi ar-ra'fah, rasa belas kasihan, kasih sayang, war rahmah, dan penyayang. Makanya Nabi itu subhanallah manusia yang dengan akhlak yang paling sempurna, manusia dengan rasa empati, simpati, kasih sayang, kelembutan yang luar biasa. Ya, bahkan ya, satu gambaran, Anas bin Malik 10 tahun berkhidmat membantu Nabi SAW sebagai pembantu Nabi.
Beliau mengatakan selama 10 tahun aku menjadi pembantu Nabi, tidak pernah Nabi membentakku, tidak pernah Nabi apalagi memarahiku, dan tidak pernah Nabi mengatakan kenapa kamu belum melakukan ini, kenapa kamu belum melakukan itu. Coba, ada tidak majikan seperti itu? Ya, ini subhanallah, luar biasa. 10 tahun. Jadi tidak waktu yang sebentar. Jadi ini teman-teman sekalian makna daripada bagaimana Allah melapangkan dada Nabi SAW secara khusus, ya. Jadi Allah bukakan hati Nabi untuk, Allah pilih hati Nabi untuk menerima Islam dan umatnya, dan bahkan Allah bersihkan secara langsung hati Nabi dari sifat dengki dan iri, dan Allah masukkan sifat kasih sayang dan cinta kepada umatnya. Yang kedua, wa wada'na anka wizrak, wa wada'na anka wizrak, dan kami Allah telah menaruh, artinya telah hilangkan, angka darimu wizrak, dosa-dosamu. Subhanallah, ini adalah satu satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi. Dengan apa? Allah ampunkan semua dosa-dosa Nabi, baik yang lalu maupun yang akan datang, ya. Jadi Allah bersihkan, Allah jadikan Nabi ini maksum, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Fath ayat 2 itu, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, untuk Allah mengampunkan engkau dosa-dosa engkau yang telah lampau maupun dosa-dosa yang akan datang. Jadi Nabi ini subhanallah manusia yang telah terjamin diampuni dosa-dosanya. Nah, umatnya gimana? Bisa nggak umatnya diampunkan dosa-dosanya? Bisa, ya, dengan Ramadan. Jadi setiap hari sholat kita ini menjadi penghapus dosa kita, ya. Kata Nabi apa? As-shalawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati war ramadan ila ramadan kaffaratun bainahun in istunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, subuh, zuhur. Kita salat zuhur menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan dari habis subuh. Salat asar menghapuskan dosa yang kita lakukan setelah zuhur. Salat maghrib menghapuskan dosa antara asar sama maghrib. Salat isya menghapuskan dosa antara maghrib dan isya. Salat subuh menghapuskan dosa sepanjang malam yang kita lakukan setelah habis isya. Wal jum'atu ilal jum'ati, salat Jumat, ya, menghapuskan dosa selama sepekan. Dari hari Sabtu sampai hari Kamis kita maksiat, kita salat Jumat, diterima salat Jumatnya, sepekan dosa kita dihapuskan oleh Allah. War Ramadan ila Ramadan, sedangkan amal ibadah Ramadan 30 hari itu menghapuskan dosa-dosa kita dari bulan Syawal sampai bulan Sa'ban, 1 tahun. Kafaratun bainahunna, itu menghapuskan di antara itu semua. Ini stunibatil kabair, dengan catatan apa? Pelakunya mampu meninggalkan dosa-dosa besar. Itu. Jadi subhanallah. Termasuk juga puasa Arafah, ya. Di mana Nabi SAW mengatakan apa? Al-Arafah tukaffiru sanah al-madiyah wal qadimah. Puasa Arafah itu mampu menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Subhanallah. Tapi terbatas tadi. Kalau untuk Nabi sudah yang lalu dihapuskan, yang akan datang dihapuskan. Subhanallah. Baik, teman-teman sekalian. Dan disinilah kebahagiaan, ya. Di sini disebutkan oleh Allah bahasanya apa efek daripada dosa itu? Alladzi anqadha dhahrak, di mana dosa itu bagi manusia pasti memberatkan punggungnya. Ya. Jadi tidak ada beban yang membuat beban kita di dunia dan di akhirat melainkan dosa. Ya, maka Allah hapuskan. Maka teman-teman sekalian, ya, tidak ada beban yang menjadi masalah bagi kita, ya, di dunia pun akhirat itu melainkan dosa kita, ya kan? Maka di sini satu hal yang harus kita minta pada Allah adalah ampunan, ya. Bahkan tidak ada satupun yang menimpa kita, keburukan yang menimpa kita itu hanya karena apa? Lantaran dosa maksiat yang pernah kita lakukan. Nah, itulah beban, ya. Sampai Al-Imam Hasan Al-Basri itu ketika tersandung batu,
Beliau mengatakan apa? Ya Allah, dosa apa yang sudah aku lakukan? Ya, artinya apa? Dosa yang kita lakukan itu menjadi beban bagi kita, menimbulkan masalah-masalah yang baru ya selama hidup kita. Itu ya. Jadi hidup bahagia itu adalah tanpa dosa, ya, tanpa beban dosa. Maka kita harus beristighfar dan bertobat pada Allah. Ini. Berikutnya, wa rafa'na laka dzikrak, dan bukankah kami Allah telah mengangkat namamu wahai Muhammad. Nah, ini subhanallah. Ini nikmat Allah untuk Nabi secara khusus ya. Berikutnya adalah apa? Di mana Allah mengangkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan. Dan nama Nabi yang tercantum ya dalam kitab-kitab samawi, dalam kitab-kitab yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan, itu adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah disebutkan dalam Taurat, sudah disebutkan dalam Injil, sudah disebutkan dalam Zabur. Ya. Sampai-sampai dikatakan oleh Allah, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Saking detailnya bagaimana Nabi itu disebut dalam kitab-kitab ya, agama yang lain, kitab samawi yang lain ya, sampai mereka begitu mengenal nama Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Ya, subhanallah. Allah muliakan. Nah, teman-teman sekalian, diterangkan oleh para ulama ya, seperti Al-Imam Mujahid mengatakan, la adzkuru illa dzukirta ma'i. Wahai Muhammad, ya. Ini dalam satu riwayat, tidaklah aku diingat, tidaklah nama Allah diingat disebut kecuali namamu juga ikut disebut setelah Allah Subhanahu wa taala. Contoh makna syahadat. Ketika kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Disandingkan setelah bersaksi tiada ilah selain Allah, kemudian bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Al-Imam Qatadah mengatakan, rafa'allahu dzikrahu fid dunya wal akhirah. Allah mengangkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat, ya. Falaisa khatibun, maka tidak ada satupun seorang khatib Jumat ya, wala mustashhidun, dan tidak ada seorang pun yang syahadat mu'allaf mau masuk Islam ini ya. Wasahib wala sahibis salat, dan tidak ada orang yang melakukan salat baik salat wajib maupun sunnah, illa yunadi biha, kecuali pasti menyebut nama Allah dan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wa asyhadu wa anna muhammadar rasulullah. Itu pasti ya. Tidak sah kalau orang khutbah Jumat tidak bersyahadat. Tidak sah orang itu masuk Islam kalau belum syahadat. Dan syahadatnya itu pasti apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi subhanallah ya. Ini teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Dalam satu riwayat dari sahabat An Abi Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah SAW ya, beliau mengatakan, atani Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dan berkata, Inna Rabbi wa Rabbuka yaqul, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku Allah dan Tuhanmu berfirman, kaifa rafa'tu dzikrak, bagaimana Allah mengangkat memuliakan nama Nabi Muhammad. Maka berkata ya Allah Subhanahu wa maka malaikat Jibril berkata, Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu ya Allah. Qala idza dzukirtu dzukirta ma'i, apabila namaku disebut maka namamu Muhammad juga ikut disebut, digandengkan bersama nama Allah Subhanahu wa taala. Disinilah ya bagaimana Allah memuliakan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebaik-baik nama adalah nama Muhammad. Maka teman-teman sekalian ya, moga-moga nih kalau kita punya anak laki-laki ya seyogyanya ya, begitu indahnya kalau di antara nama anak kita itu ada Muhammadnya itu ya. Subhanallah, Muhammad siapa? Muhammad saya ya. Anak saya yang laki-laki juga lupa enggak ada Muhammadnya. Insya Allah next ya, wajib itu harus ada Muhammadnya ya. Muhammad atau Ahmad. Baik, teman-teman sekalian,
Fa inna ma'al usri yusra, maka sungguh ya wahai Muhammad, ma'al usri yusra, bersama setiap kesulitan ada banyak kemudahan. Itu saya bahasanya pakai seperti itu ya. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan, bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan ya. Dan seperti itulah yang disebutkan oleh para ulama ya. Kenapa? Coba kalau kita lihat al-usri yusra, perbedaan antara kata al-usri yusra. Kalau kata al-usri di situ ada alif lam ta'rif di depannya ya. Al-usri. Ya, itu menandakan masalah itu satu. Meskipun ayatnya diulang sampai 2 kali, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, tapi sama-sama ada alif lam ta'rifnya, artinya mu'arraf. Maknanya masalah itu satu. Sedangkan yusra, jalan keluar atau kemudahan atau solusi daripada satu masalah itu nakirah. Nakirah itu umum, artinya banyak ya. Jadi masalah itu hanya satu wahai manusia, tapi jalan keluarnya banyak. Nah itu ya. Maka ketika kita sedang dirundung masalah, banyak-banyak aja membaca ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu, ya kita mendapatkan pahala baca Quran. 2, hati kita akan kuat. 3, insya Allah solusi akan segera datang. Itu. Jadi satu riwayat tentang ayat ini, fa inna ma'al usri yusra, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam satu riwayat, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman masrura. Dalam riwayat Hasan, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari rumahnya dengan wajah penuh bahagia. Ya. Farihan wa huwa yadhak, penuh gembira sampai tersenyum beliau, tertawa. Saking senangnya sampai tertawa. Padahal Rasulullah itu tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Tapi itu tertawa itu ya sekedar terlihatan giginya ya. Itu. Masya Allah. Wa huwa yaqul, kemudian Nabi berkata, la yaghliba usrun yusran, wahai umatku, sesungguhnya satu kesulitan tidak akan mengalahkan 2 kemudahan ya. Sesungguhnya satu kesulitan apapun bentuknya tidak akan mengalahkan 2 kemudahan yang Allah janjikan ya. La yaghliba usrun yusran, Nabi mengulangi 2 kali. Sesungguhnya satu kesulitan apapun bentuknya tidak akan mengalahkan 2 jalan keluarnya. Sesungguhnya satu kesulitan tidak akan mengalahkan 2 solusinya. 2 kali ya. Diulangi lagi yang ketiga, fa inna ma'al usri apa? Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama setiap kesulitan apapun dari Allah ada yusra, ada banyak kemudahan. Subhanallah. Jadi luar biasa teman-teman sekalian. Oleh karena itu kita jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Itu apapun kesulitan kita. Allah mengatakan apa? Wala tayasu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafir. Sesungguhnya yang berputus asa daripada rahmat dan pertolongan dari Allah itu hanyalah orang-orang kafir. Karena apa? Orang kafir enggak mungkin ditolong sama Allah. Mungkin. Yang pasti ditolong oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Oke, jadi ini kemudian ayat yang terakhir, fa idza faragta fansab, maka apabila kamu telah selesai melakukan sesuatu perbuatan, fansab, maka segeralah isi dengan penuh semangat kegiatan berikutnya. Ya, diterangkan idza faragta min umuri dunya wa asghaliha fansab fil ibadah. Maka apabila engkau telah selesai melakukan tugas duniawi, pekerjaan duniawi, maka segera melaksanakan ibadah. Ada juga sebaliknya, setelah engkau beribadah, segera ya melanjutkan aktivitas duniawimu ya, seperti itu. Contohnya ini subhanallah dalam sholat ya, sampai Nabi SAW mengatakan apa? La sholata bi khadratit ta'am ya. Jangan sholat kalau makan sudah dihidangkan. Itu dalam sholat Isya ya. Maknanya adalah apa? Jangan sampai makanan yang sudah disuguhkan ini kemudian apa? Mengganggu sholat kita.
Ya sudah, kalau makanan sudah dihidangkan, makan dulu baru salat. Ya subhanallah. Bukan memprioritaskan dunia daripada akhirat, tidak, ya. Subhanallah. Dan apabila kita sudah sholat, segera lanjutkan kegiatan kita. Atau setelah kita melakukan kegiatan duniawi, datang waktu sholat, segera kita laksanakan sholat. Jadi subhanallah, ya. Jadi balance, ya, sangat seimbang. Wa idza faraghta fansab, ya. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah lah engkau harus berharap, bermunajat. Ya, subhanallah. Jadi dua ayat terakhir ini menjadi solusi atau menjadi jembatan bagi kita untuk meraih kemudahan tadi. Memang setiap kesulitan ada banyak kemudahan, tapi harus kita tempuh dengan dua ini. Apa itu? Fa idza faraghta fansab. Jangan malas. Semangat fansab itu kerja keras. Sampai Imam Syafi'i mengatakan apa? Ala fa inna ladzal 'aishi fin nasab. Ketahuilah sesungguhnya nikmatnya hidup itu ada dalam kerja keras. Kalau enggak mau, kalau kita ini mau sukses, ya harus kerja keras. Ya. Fa inna ladzal 'aishi fin nasab. Hidup yang enak itu tidak kemudian tidur ya. Tapi hidup yang enak itu apa? Kita ini bekerja, berjuang, gitu ya, aktivitas. Itu luar biasa. Bin nasab. Jadi itu wa ila rabbika farghab, dan selalu berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhtiar dan doa. Ikhtiar dimaksimalkan, doa juga dimaksimalkan. Insyaallah jalan keluar akan segera datang. Jangan hanya dipegang ayat 5 sama 6. Itu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu saja, tapi tidak di ayat 7 sama 8. Ya kan? Ya salah juga. Jadi kemudahan jalan keluar itu harus dijemput dengan apa? Ikhtiar yang maksimal, doa yang optimal. Jadi seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, coba kita hafalkan sekarang ya. Bismillah. Saya pandu, teman-teman bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Dua. Tiga. Bukankah kami Allah telah melapangkan dadamu ya Muhammad? Allah telah mencuci hatimu dari sifat dengki dan iri, dan Allah telah memilih hatimu untuk Islam. Alam nashrah laka sadrak. Satu. Wa wada'na 'anka wizrak. Dua. Tiga. Dan Allah telah menghapuskan, memaafkan, mengampuni wizrak, semua dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Wa wada'na 'anka wizrak. Satu. Harus lemas ya. Wa wada'na 'anka wizrak. Satu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Satu. Alladhi anqadha dhahrak. Satu. Dua. Tiga. Dosa-dosa yang memberatkan punggungmu
dan memberatkan punggung semua umatmu, ya. Karena itulah dosa menimbulkan banyak masalah dalam hidup kita. Alladzi anqadha dhahrak. Satu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Satu. Wa rafa'na laka dhikrak. Satu. Dua. Tiga. Dan kami Allah telah mengangkat namamu, memuliakan namamu. Wa rafa'na laka dhikrak. Satu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Satu. Fa inna ma'al usri yusra. Satu. Dua. Tiga. Maka sesungguhnya di balik satu kesulitan ada banyak kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Satu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Satu. Berikutnya hanya diulangi, ya. Inna ma'al usri yusra. Satu. Menekankan lagi, sungguh hai Muhammad di balik satu kesulitan ada banyak kemudahan, ya. Inna ma'al usri yusra. Satu. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Satu. Dua. Tiga. Maka agar kita meraih janji Allah, yaitu solusi dan kemudahan di balik kesulitan, maka resepnya satu. Fa'idha faragta fansab. Apabila kita selesai melakukan satu kewajiban, segera isi dengan kegiatan berikutnya, ya, dengan penuh semangat, kerja keras, ikhtiar yang maksimal. Fa'idha faragta fansab. Satu. Wa ila rabbika farghab. Satu. Dua.
3. Dan setelah ikhtiar maksimal jangan sombong, ya, gantungkan ikhtiar kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Wa ila rabbika farghab. Satu. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Satu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza fansab wa ila rabbika farghab. Satu. Oke, coba bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Alam nashrah laka sadrak alladhi anqadha dhahrak fa inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Gimana? Pak Fauzi ada pertanyaan? Sebelumnya benar? Iya. Terus ya. Iya. Iya, memang seperti itu.
Cuman mungkin kita jangan terlalu pede lah. Terlalu pede maksudnya dosaku wis paling dosa mau saya di. Ya kita sadar enggak? Ya. Sampai sahabat Nabi mengatakan apa? Kalian melakukan satu maksiat. Ya. Yang kalian anggap itu ringan. Kunna na'udduhu minal muhlikat. Tapi dulu kami pada zaman Nabi menganggapnya satu hal yang begitu membinasakan. Artinya apa? Banyak dosa-dosa di akhir zaman ini yang kita anggap remeh, kecil. Tapi bagi Nabi dan para sahabat itu satu dosa yang begitu besar. Makanya kenapa pahala mensolati jenazah itu 1 qiraat, pahala mensolati mengantarkan ke makam itu 2 qiraat, dan 1 qiraat itu 1 gunung Uhud. Kenapa pahala sampai sebesar itu? Untuk menghapuskan dosa yang begitu besar yang kita lakukan sengaja ataupun tidak. Jadi itu loh poinnya. Jadi kenapa sholat menghapuskan dosa kita, Ramadan menghapuskan dosa kita, Arafah menghapuskan dosa kita, semua kebaikan. Karena saking gedenya dosa yang sudah kita hasilkan. Ya, coba bayangkan, kita hitung saja berapa jam kita ibadah dan berapa jam kita ini maksiat. Luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa banyak kebaikan yang bisa menghapuskan dosa kita? Ya, karena dosa itu alladzi anqadha dhahrak, itu hanya akan mencelakakan diri kita, memberatkan hidup kita, menimbulkan masalah-masalah dalam hidup kita. Oleh karena itu Allah dengan kasih sayangnya Allah menyediakan kita kebaikan yang mampu menghapuskan dosa kita, sehingga kita selamat dari beban berat di dunia dan juga nanti mempertanggungjawabkan dosa tersebut di akhirat. Jadi subhanallah, ya. Jadi seperti itu, Ustaz. Ya. Dan memang kalau sudah benar-benar bersih, ya, maka ampunan itu akan menaikkan derajat kita di surga. Mungkin tadi ya konsepnya seperti itu ya, Ustaz ya. Harapannya juga seperti itu. Jadi jangan sampai kita merasa kebaikanku sudah terlalu banyak. Ya, tapi harus kita memiliki perasaan apa? Ya Allah, dosaku begitu luar biasa, ya. Sampai Abu Nawas saja, Abu Nawas ya. Ya, ilahi lastulil firdausi ahla, sampai dalam syairnya. Ya Allah, ya, aku ini kok enggak pantas masuk surga. Sampai seperti itu ya. Untuk merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini tidak ada rasa ujub. Sudah merasa sudah bagus amalnya, sudah insya Allah aku kisah surga nikmati. Tidak boleh. Tapi kita harus punya rasa khawatir, jangan-jangan dosaku ini belum diampuni oleh Allah. Itu yang perasaan yang harus ada dalam jiwa kita. Oh alam Ustaz, mungkin itu saja. Nanti bisa dikaji lagi. Baik teman-teman sekalian, insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya menyaturkan surah Asy-Syarah, ya, mudah-mudahan menjadi tambahan pahala dan ilmu bagi kita semua. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi